Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 9 dengan materi anggaran jangka panjang. Di sini saya akan menjelaskan pengertian tentang anggaran jangka panjang. Anggaran jangka panjang adalah perencanaan keuangan yang dibuat untuk periode waktu yang lebih panjang, biasanya lebih dari 1 tahun. Contoh anggaran jangka panjang bisa meliputi yang pertama rencana investasi besar, kemudian yang kedua tabungan untuk pensiun, yang ketiga pengelolaan hutang jangka panjang, dan yang keempat strategi untuk peningkatan pendapatan atau diversifikasi sumber pendapatan. Kemudian selanjutnya perhitungan arus kas bersih. Rumus arus kas yaitu arus kas bersih sama dengan total pemasukan dikurangi total pengeluaran. Contoh, total pemasukan bulan ini yaitu 100 juta. Kemudian total pengeluaran bulan ini 70 juta. Maka arus kas bersihnya sama dengan arus kas bersih sama dengan 100 juta dikurangi 70 juta sama dengan 30 juta. Jika hasilnya positif, artinya bisnis menghasilkan uang lebih banyak dari pengeluarannya. Kalau negatif, berarti arus kasnya defisit. Selanjutnya yaitu ada penilaian usul investasi. Metode penilaian usul investasi ini digunakan untuk mengevaluasi apakah sebuah proyek atau investasi layak dilaksanakan. Ada beberapa metode yang umum digunakan dalam investasi. Yang pertama ada payback period, yaitu mengukur beberapa lama waktu yang dibutuhkan untuk mengembalikan investasi awal. Yang kedua ada net present value. Net present value ini yaitu metode untuk menghitung selisih antara nilai sekarang dari arus kas masuk dan arus kas keluar dalam suatu proyek. Yang ketiga ada internal rate of return, yaitu IRR. IRR ini adalah tingkat pengembalian tahunan yang dihasilkan oleh suatu proyek. Yang keempat ada profitability index, merupakan rasio antara nilai sekarang dari arus kas masuk dengan nilai investasi awal. Yang kelima ada discount payback period, mirip dengan payback period tetapi arus kas didiskon menggunakan nilai waktu dari uang. Yang keenam ada average rate of return, yaitu menghitung rata-rata pengembalian tahunan dari suatu proyek dibandingkan dengan investasi awal. Penjelasan yang terakhir ada analisis risiko dalam keputusan investasi. Dalam keputusan investasi, analisis risiko adalah proses untuk mengidentifikasi, mengukur, dan mengevaluasi potensi kerugian atau dampak negatif yang bisa terjadi akibat keputusan tersebut. Ada beberapa poin utama terkait dengan analisis risiko dalam investasi. Yang pertama ada risiko pasar. Pergerakan harga aset yang tidak terduga dipengaruhi oleh faktor ekonomi, politik, atau kondisi pasar secara umum. Misalnya perubahan suku bunga atau inflasi bisa mempengaruhi harga saham atau obligasi. Yang kedua ada risiko kredit. Ini terjadi ketika ada kemungkinan pihak yang berhutang, misalnya perusahaan yang menerbitkan obligasi gagal memenuhi kewajibannya. Investor bisa kehilangan sebagian atau seluruh modalnya. Yang ketiga ada risiko likuiditas. Ketika sulit untuk menjual atau mencairkan aset menjadi uang tunai tanpa mempengaruhi harga pasar, aset yang kurang likuid bisa lebih sulit dijual, terutama dalam situasi pasar yang tidak menentu. Yang keempat ada risiko operasional. Berkaitan dengan masalah internal dalam perusahaan seperti kegagalan sistem, kesalahan manajemen, atau bahkan kecurangan, ini bisa terjadi mempengaruhi kinerja perusahaan dan pada akhirnya nilai investasinya. Yang kelima ada risiko hukum dan peraturan. Perubahan dalam hukum atau regulasi seperti perpajakan atau aturan bisnis bisa mempengaruhi nilai investasi, terutama jika aturan baru mempengaruhi sektor tertentu. Yang keenam, yang terakhir, yaitu ada risiko inflasi. Risiko inflasi ini jika inflasi meningkat lebih cepat dari return investasi, daya beli hasil investasi tersebut akan berkurang. Ini sering terjadi pada investasi yang berpenghasilan tetap seperti obligasi.
Analisis risiko ini bertujuan untuk membantu investor memahami potensi kerugian dan membuat keputusan yang lebih bijak. Umumnya, diverifikasi portofolio dan strategi mitigasi risiko seperti penggunaan derivatif bisa membantu mengurangi dampak risiko. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.